Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A, 5B, dan 5C. Bertemu lagi dengan Miss Nita dalam pembelajaran tema yang ketiga, yaitu tema 5C tentang tentang makan sehat. Subtemanya tema 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Ya, sekarang kita masuk ke tema 3 atau tema 5C tentang makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Di situ kamu bisa lihat jenis iklan. Ada iklan odol, iklan sayur-sayuran, lalu iklan minuman sehat, dan juga iklan pembersih tangan atau hand sanitizer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kamu sudah tidak asing, sering setiap hari mungkin kamu melihat iklan tersebut, baik itu di media cetak ataupun media elektronik, atau mungkin di berbagai aplikasi. Itu bisa ada juga di banner atau spanduk, lalu ada juga di brosur. Nah, jadi iklan itu pengertiannya adalah sebuah ajakan atau bujukan yang ditujukan kepada para pembaca, pendengar, maupun penonton yang menerima informasi tersebut. Nah, jadi iklan itu tujuannya untuk memasarkan suatu produk kepada konsumen. Nah, iklan itu memiliki kriteria. Yang pertama itu harus menggugah pembaca atau pendengar iklan. Yaitu artinya kita harus mencermati kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, informatif dan komunikatif. Jadi artinya iklan itu harus menggunakan kata-kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele atau mudah dimengerti. Lalu yang ketiga adalah persuasif, yaitu artinya iklan itu harus membuat konsumen senang, terus tentram, dan juga terhindar dari kesan negatif. Dan iklan itu juga harus ditampilkan di media cetak atau media elektronik. Media cetak itu bisa seperti majalah, koran, dan lain sebagainya. Kalau misalnya media elektronik itu ada di TV, internet, radio, terus ada juga di YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri iklan itu, yang pertama itu harus informatif, yaitu bersifat informasi dan komunikatif, dan juga bahasanya mudah dimengerti dan menarik atau unik. Biasanya iklan yang menarik atau unik itu lebih disukai atau lebih banyak yang suka. Lalu selanjutnya di situ ada unsur-unsur iklan. Yang pertama ada sumber, yaitu penyandang dana dari pemasangan suatu iklan, yaitu orang yang membiayai iklan dari awal sampai iklan tersebut terbit. Lalu yang kedua pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan, itu bisa berupa pesan verbal atau pesan non-verbal. Verbal itu misalnya berupa tulisan ataupun ucapan atau lisan. Kalau non-verbal itu berupa gestur tubuh atau gerakan tubuh. Lalu yang ketiga adalah media. Nah, iklan itu harus menggunakan media, bisa tadi media cetak atau media elektronik. Lalu yang keempat penerima. Penerima adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran atau objek iklan. Lalu yang kelima efek. Jadi efek itu adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan yang terakhir adalah umpan balik, yaitu tanggapan, reaksi, atau respon dari penerima pesan. Nah, di situ kalian bisa lihat salah satu contoh iklan makanan atau rumah makan. Nah, itu biasanya terdapat di brosur ya. Nah, biasanya kalau iklan-iklan itu harus menggunakan bahasa yang menarik sehingga orang akan tertarik untuk mencoba produk tersebut. Misalnya di situ kamu bisa lihat isi iklannya itu, ayo ke Saung Jamur, ada aneka masakan jamur organik lezat.
Menu vegetarian dan non-vegetarian, jamurnya dipetik sendiri, pulang bisa membawa oleh-oleh jamur, parkir nyaman, free wifi, dan banyak gratisnya. Nah dari situ aja kamu bisa lihat ya gimana isi iklannya itu sangat menarik dan bisa membuat orang penasaran. Nah kata kuncinya itu adalah alasan makan di saung jamur. Iklan itu juga harus ada kata kuncinya. Nah, media yang digunakan pada iklan tersebut itu adalah media cetak, yaitu brosur. Ya, di sini ada pengertian teks iklan. Yang tadi itu adalah iklan yang memuat teks iklan ya. Jadi, teks iklan itu adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Teks iklan itu merupakan salah satu media promosi yang efektif karena daya jangkauannya itu luas, karena dia bisa menawarkan suatu produk dan membujuk supaya orang membeli. Nah, fungsi teks iklan itu yang pertama sebagai informasi, yaitu di situ pasti nanti ada info produknya, ciri-cirinya, dan lain-lain. Lalu sebagai persuasi, yaitu mengarahkan konsumen untuk membeli. Dan yang terakhir sebagai reminder atau pengingat supaya konsumen itu akan selalu ingat dengan produk tersebut sehingga konsumen akan menggunakan produk tersebut lagi. Lalu yang ketiga ada struktur teks iklan, yaitu ada judul. Judul itu terletak di bagian paling atas, tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul ya. Tidak semua iklan mencantumkan judul. Lalu yang kedua ada nama produk. Jadi setiap iklan itu memiliki nama masing-masing. Lalu yang ketiga ada penjelasannya, penjelasan tentang produk. Jadi itu produknya dijelasin, spesifikasinya, deskripsinya, terus alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran IPA. Nah, IPA itu kita akan melihat sistem pencernaan makanan pada mamalia. Ya, pada mamalia di situ kamu lihat ada gambar pencernaan pada sapi atau hewan mamalia, yaitu contohnya sapi, yaitu di situ ada usus halus, ada omasuk, ada kerongkongan, anus, rumen, terus retikulum, abomasum, mulut, dan apa? Nah, kalau misalnya sapi itu dia menggunakan lambungnya itu untuk proses mencerna makanannya. Lalu di situ ada juga pencernaan pada aves atau burung ya. Jadi dia itu memiliki saluran pencernaan, ada mulut, pembolok, kerongkongan, lambung, terus ada usus halus dan juga kloaka. Nah, burung itu memiliki paru dari bahan yang keras. Nah, paru itu merupakan alat utama yang digunakan untuk mencari makanan. Lalu yang ketiga ada sistem pencernaan makanan pada reptil. Ya, kalau reptil itu dia itu ada yang memakan serangga, ada juga yang makan daging seperti ular, terus ada juga komodo. Nah, secara garis besar, alat pencernaan pada reptil itu dia memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Lalu yang keempat ada pencernaan pada amfibi atau katak. Ya, jadi katak itu hewan pemakan serangga, dia juga membantu manusia untuk memakan nyamuk. Ya, lidah katak itu sangat panjang ya, jadi dia itu membantu untuk menangkap mangsa. Lalu selanjutnya pada sistem pencernaan makanan pada ikan. Jadi di situ ada usus, lambung, esofagus, hati, mulut, anus, dan pankreas. Nah, kalau ikan itu tidak jauh berbeda dengan reptil dan amfibi, hanya saja dia tidak memiliki kloaka tapi memiliki anus. Nah, ikan itu giginya berfungsi memegang mangsa dan tidak untuk mengunyah. Karena lidah ikan itu sangat pendek ya dan keras sehingga tidak bisa digerakkan. Nah, selanjutnya di sini ada sistem pencernaan pada manusia. Berbeda dengan hewan, kalau manusia itu dia mempunyai fungsi
fungsinya itu ada 7. Yang pertama, fungsi ingesti, yaitu proses mengambil makanan ke dalam sistem pencernaan melalui mulut. Lalu yang kedua ada fungsi mastikasi, yaitu proses mengunyah untuk menghancurkan makanan dan mencampurkannya dengan air liur. Lalu yang ketiga, fungsi deglusisi, yaitu tindakan menelan untuk mengangkut makanan dari mulut ke perut. Lalu yang keempat ada fungsi digesti, yaitu proses memecah makanan secara mekanis dari mulut ke perut. Maaf, kalau fungsi digesti itu proses memecah makanan secara mekanis dan kimiawi. Lalu yang kelima, fungsi absorpsi, yaitu proses penyerapan bagian makanan dari usus ke dalam darah. Lalu yang keenam, fungsi peristaltik, yaitu proses memindahkan makanan melalui saluran pencernaan dengan cara berkontraksi seperti gelombang. Dan yang terakhir adalah fungsi defekasi, yaitu proses pembuangan limbah pencernaan dari tubuh. Nah, pada sistem pencernaan manusia terdapat organ pencernaan yang secara keseluruhan bertugas untuk satu, menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus. Lalu yang kedua, menyerap zat-zat makanan yang halus sehingga masuk ke dalam darah. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna dari tubuh. Nah, organ yang termasuk dalam sistem pencernaan yang pertama itu ada saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu merupakan saluran yang berkelanjutan dan berupa tabung yang dikelilingi otot ya. Jadi organ yang termasuk di dalamnya itu adalah mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, ada juga lambung, usus halus dan juga usus besar. Lalu kalau organ pencernaan tambahan, itu dia berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerja. Contohnya organ yang membantu itu adalah rongga mulut, kantung empedu, dan juga seperti kelenjar-kelenjar itu, kelenjar ludah, hati, pankreas, yang dihubungkan dengan saluran melalui sebuah saluran. Lalu sekarang kita masuk ke IPS, yaitu makanan pokok orang Indonesia. Ya, jadi orang Indonesia itu kan identik dengan nasi sebagai makanan pokoknya. Bahkan pola pikir orang Indonesia itu kalau misalnya belum makan nasi itu belum makan. Nah, jadi nggak heran kalau Indonesia itu mengkonsumsi beras atau nasi itu sebagai karbohidrat utama bagi warga agraris. Tapi tahu kan kamu kalau misalnya kondisi geografis Indonesia yang berbeda, maka sejumlah daerah juga mempunyai makanan pokok yang sangat beragam. Nah, yang pertama itu misalnya ada jagung. Nah, jagung itu termasuk tumbuhan serealia seperti padi, gandum, dan biasanya itu diolah menjadi nasi jagung. Itu banyak ditemukan di wilayah Madura, Jawa Tengah, dan juga Nusa Tenggara. Lalu yang kedua ada singkong. Nah, singkong itu adalah umbi-umbian yang tinggi serat dan karbohidrat. Itu biasanya dikonsumsi dengan cara direbus, dibakar, dibuat tepung, atau dijadikan juga seperti olahan nasi. Lalu yang ketiga ada ubi jalar, ya, itu mengandung vitamin A dan C, serta mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Jenis ubi itu ada 3, ada ubi jalar putih, ubi jalar kuning, dan ubi jalar ungu. Lalu yang terakhir ada sagu. Ya, jadi sagu itu dijadikan makanan pokok pengganti nasi oleh penduduk Indonesia di bagian timur. Nah, jadi sagu ini dimasak hingga mengental dan makanan ini disebutnya papeda. Ya, jadi tadi kamu sudah mempelajari sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan. Lalu kamu juga sudah mengetahui makanan pokok dari berbagai daerah di Indonesia dan juga sudah mempelajari tentang iklan atau teks iklan. Nanti kamu bisa mengerjakan tugas di halaman 6-7. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.